Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini, saya Pendeta Christian Haryanto dari GKJ Kismorejo, boleh menjumpai Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian melalui program Berita Sukacita di Radio Rasinda. Di tengah kesibukan dan juga pergumulan hidup yang tidak selalu mudah, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, sumber kekuatan dan juga pengharapan bagi jiwa kita. Kiranya apa yang kita dengarkan hari ini bukan menjadi pengetahuan, tetapi sungguh menjadi penghiburan dan juga kekuatan baru bagi setiap hati yang lelah dan juga rindu akan damai. Mari sebelum kita mengawali renungan firman Tuhan pada saat ini, kita naikkan doa kita, mari saya antarkan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari ini, untuk nafas kehidupan yang Kau masih percayakan, dan untuk setiap kesempatan indah, di mana kami boleh berhenti sejenak dari kesibukan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di tengah segala kesibukan, kelelahan, bahkan pergumulan hidup yang kami alami, kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami, dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu, kami datang dengan hati yang terbuka, rindu untuk diteguhkan, dihibur, dan juga dikuatkan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Berikan kami kepekaan hati, supaya setiap kata yang disampaikan hari ini boleh meneguhkan iman kami dan membawa kelegaan bagi jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Matius pasal yang ke-11, ayat 28 sampai dengan 30. Kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pernahkah saudara melihat seorang ibu yang sedang berjalan di pasar atau di pinggir jalan, menggendong anaknya di satu tangan, sementara tangan yang lain membawa belanjaan, kantong berisi beras, sayur, mungkin juga minyak. Langkahnya pelan, nafasnya sesak, wajahnya tampak lelah. Tapi ia tetap melangkah, tetap berjalan. Bukan karena tubuhnya kuat, tapi karena kasihnya yang begitu besar. Karena ia tahu, kalau bukan dia, siapa lagi yang akan melakukannya. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sekuat-kuatnya seorang ibu, ia tetap juga manusia biasa. Ada batas tenaga, ada titik di mana kaki tidak sanggup melangkah. Ada waktu ketika peluh tak cukup menutupi air mata. Nah, di sini hidup kita pun juga seringkali seperti ibu itu. Kita menggendong tanggung jawab yang besar. Kita memikul kebutuhan keluarga. Kita menahan luka di hati sambil tetap tersenyum agar orang lain tidak khawatir. Kita berpikir bahwa aku harus kuat, aku harus sanggup, aku tidak boleh menyerah. Tapi kalau kita jujur, di dalam hati kita sering ada kelelahan yang dalam. Pikiran kita penuh, beban hidup seperti menekan dari segala arah. Ada yang lelah karena ekonomi tak kunjung cukup, ada yang lelah menjaga rumah tangga yang terasa retak, ada yang lelah karena merasa hidup ini tidak adil. Lelah tapi tidak tahu harus bagaimana. Namun di tengah semua itu ada satu suara lembut yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini tentu bukan suara sembarangan orang, ini suara Tuhan Yesus sendiri.
bukan suara yang menghakimi, tapi suara yang mengundang, bukan sebuah perintah yang menekan, tetapi panggilan yang memulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kabar baiknya adalah kita tidak harus menanggung semua ini sendirian. Ada Tuhan yang membuka tangannya, mengundang kita datang bukan dengan syarat sempurna, tapi dengan hati yang mau bersandar. Ia tidak akan menambah beban kita, Ia justru memberikan kita kelegaan dan damai di tengah badai kehidupan. Apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan yang telah kita baca? Yang pertama adalah Tuhan tahu bahwa kita letih. Perhatikan siapa yang diundang oleh Tuhan Yesus. Ia tidak berkata, marilah kepadaku, kamu yang kuat imannya, atau kamu yang sudah hidup suci. Tidak. Tuhan Yesus justru berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya Tuhan sangat tahu siapa kita sebenarnya. Ia tidak menunggu kita berubah dulu untuk datang. Ia tidak minta kita merapikan diri dulu sebelum masuk ke hadirat-Nya. Ia justru datang untuk mereka yang hancur hatinya, yang lelah jiwanya, yang menangis di tengah malam tanpa tahu harus cerita kepada siapa. Mungkin ada di antara kita yang hidupnya kelihatan baik di luar, tapi sebenarnya sedang remuk di dalam. Senyum di wajah, tapi hati terasa kosong. Berjalan seperti biasa, tapi sebenarnya hanya bertahan karena tidak ada pilihan. Tuhan Yesus tahu semua itu. Dan yang lebih indah lagi, Ia juga peduli. Yesus tidak menyuruh kita untuk pura-pura kuat. Ia tidak meminta kita untuk tegar hanya karena orang lain mengandalkan kita. Sebaliknya, Ia mengundang kita untuk datang apa adanya, dengan kelemahan kita, dengan beban kita, dengan air mata kita. Tidak ada penolakan dalam pelukan Tuhan. Justru kepada yang lemah, yang gagal, yang bingung, Tuhan membuka tangannya. Ia berkata, kamu tidak harus menghadapi semua ini sendiri. Aku ada, aku peduli, dan aku pun sanggup menopangmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dunia memang seringkali memberi nilai pada yang kuat, yang sukses, yang berprestasi. Tapi Tuhan memandang yang letih. Ia mengasihi yang tidak kuat lagi. Jadi kalau hari ini saudara merasa lelah, itu bukan alasan untuk menjauh dari Tuhan. Justru itu adalah undangan untuk tetap mendekat, karena kelegaan sejati tidak ditemukan dalam kekuatan sendiri, tetapi dalam pelukan kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak menambah beban, tetapi memberi kelegaan. Tuhan Yesus berkata bahwa kuk yang Ia pasang itu enak dan bebannya ringan. Ini bukan sekedar ungkapan indah, ini adalah janji yang sangat dalam maknanya. Dalam budaya pada zaman Yesus, kuk adalah kayu yang dipasang di bahu 2 ekor lembu untuk membajak ladang. Kuk itu berat, tapi fungsinya adalah agar 2 lembu itu bisa berjalan bersama dan saling menopang beban. Lalu apa maksud Yesus ketika Ia berkata, pikulah kuk yang kupasang? Ia tidak sedang ingin membuat hidup kita semakin berat. Ia tidak datang untuk menindih kita dengan tuntunan baru. Justru sebaliknya, Ia ingin berjalan bersama kita dalam setiap langkah hidup. Ia juga ingin menanggung beban kita bersama dengan kita. Saat kita berserah kepada Tuhan, kita bukan lagi berjalan sendirian. Kita terhubung dengan Dia seperti 2 lembu yang disatukan dalam satu kuk, dan Tuhanlah yang lebih kuat menuntun arah. Bahkan ketika kita merasa tidak mampu, Ia yang menanggung bagian terberatnya. Beban yang tadinya terasa menghimpit, kini terasa lebih ringan, karena kita tidak memikulnya sendiri. Lebih dari itu, Tuhan Yesus pun berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan juga rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam dunia ini banyak orang bisa memberi kita nasihat, tetapi hanya Yesus yang bisa memberi kita ketenangan jiwa. Dunia memberi beban berupa standar yang tinggi,
tekanan untuk sukses, tuntutan untuk selalu kuat, tetapi Tuhan Yesus memberikan undangan untuk menjadi murid-Nya bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih. Ia mengajarkan kita untuk hidup dalam kelembutan, dalam kerendahan hati, dan dari situlah kelegaan itu lahir. Bersama Tuhan, hidup memang tetap punya tantangan, tapi kita tidak menghadapi semuanya sendirian. Ada damai dalam langkah, ada kelegaan dalam pelukannya, dan disitulah kita belajar bahwa hidup yang dipikul bersama Yesus bukan hidup yang menekan, tapi hidup yang memulihkan. Kemudian poin yang ketiga adalah Tuhan memberi undangan, bukan paksaan. Perhatikan baik-baik bagaimana Tuhan Yesus berbicara. Marilah kepadaku. Itu bukan perintah yang keras, bukan ancaman yang menakutkan, tapi sebuah undangan yang penuh kasih, lembut, hangat, dan penuh pengharapan. Tuhan Yesus tidak berkata, kamu harus, tetapi Ia berkata, marilah. Ini menunjukkan hatinya, Ia tidak memaksa, Ia tidak menarik kita dengan kekerasan, tapi Ia menanti dengan sabar, berharap kita datang dengan sukarela, karena kita sadar hanya di dalam Dia ada kelegaan sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, undangan ini berlaku untuk semua orang. Tidak ada syarat khusus, tidak ada harus lulus ujian iman dahulu, tidak harus bersih dari dosa dulu, tidak harus terlihat rohani dulu. Karena Tuhan Yesus tidak menunggu kita berubah dulu baru boleh datang. Justru Ia mengundang kita agar hidup kita bisa diubah oleh kasih-Nya. Seringkali kita menunda-nunda datang kepada Tuhan karena merasa tidak layak. Kita berpikir, saya masih kotor Tuhan, saya belum cukup baik Tuhan. Tapi justru itulah alasan Tuhan Yesus mengundang kita. Ia tahu kita tidak pernah bisa cukup baik dengan kekuatan sendiri. Maka Ia datang bukan untuk menambah beban, tetapi untuk mengambil beban itu dan menggantinya dengan damai. Kelegaan sejati bukan hasil dari usaha kita sendiri, bukan dari bekerja lebih keras atau berdoa lebih panjang semata. Tapi kelegaan itu adalah pemberian dari Tuhan, anugerah yang Ia limpahkan kepada siapa saja yang datang dengan hati terbuka. Jadi keputusan itu ada di tangan kita. Undangan Tuhan sudah disampaikan, pelukannya juga terbuka. Tapi apakah kita mau melangkah? Hari ini mungkin saatnya untuk menjawab undangan itu. Jangan tunggu besok, jangan tunda sampai semuanya baik-baik saja. Karena justru di saat kita lemah, saat kita lelah, disitulah undangan itu menjadi paling bermakna. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari pendengar Radio Rasinda yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus memberikan undangan yang sangat pribadi. Datanglah kepadaku. Entah beban apa yang sedang kita pikul, ekonomi, keluarga, perasaan bersalah, masa lalu, kesepian, Tuhan tidak ingin kita memikulnya sendiri. Berserulah di dalam doa, dekatkanlah hati dalam firman-Nya, percayalah, Ia tidak akan pernah menolak orang yang datang dengan hati yang tulus. Ia akan memberikan kelegaan, Ia akan menyertai setiap langkahmu. Jangan menunda untuk datang, hari ini juga mari kita katakan di dalam hati, Tuhan, aku datang, aku lelah tapi aku percaya Engkau sanggup memberiku kelegaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita tutup firman Tuhan pada saat ini dengan menaikkan doa. Mari saya antarkan. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Firman yang mengundang kami untuk datang kepadamu ketika kami letih, lesu, dan berbeban berat. Di tengah dunia yang sering membuat kami kehabisan tenaga dan kehilangan arah, Engkau hadir sebagai sumber kelegaan dan pengharapan sejati. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa bagi semua pendengar Radio Rasinda, dimanapun mereka berada dan di dalam kondisi apapun mereka saat ini.
Engkau tahu isi hati kami satu persatu. Engkau tahu siapa yang sedang bergumul dalam kesulitan ekonomi, siapa yang sedang merawat anggota keluarga yang sakit, siapa yang sedang kehilangan pekerjaan, siapa yang sedang merasa sepi dan sendirian. Bagi yang sedang letih karena beban hidup yang berat, jamahlah mereka Tuhan dan berilah kelegaan seperti janji-Mu. Bagi yang sedang mencari arah dan keputusan hidup, tuntunlah mereka dengan terang firman-Mu. Bagi yang sedang kehilangan semangat, bangkitkan kembali pengharapan dalam hati mereka. Bagi yang sedang jatuh, angkatlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Bagi yang merasa tidak layak untuk datang kepadamu, buka mata hati mereka bahwa Engkau menerima mereka apa adanya. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi tantangan. Pulihkan kasih di antara suami istri, teguhkanlah orang tua dalam mendidik anak, dan jadikan setiap rumah tangga sebagai tempat di mana kasih itu nyata. Kami tidak lupa berdoa bagi para pelayan firman, gereja-gereja di sekitar kami, dan seluruh tim yang terlibat dalam pelayanan Radio Rasinda ini. Berikan semangat, kesetiaan, dan juga hikmat dari-Mu agar semakin banyak orang yang dijangkau dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak menunda-nunda datang kepadamu. Ajar kami untuk tidak berpura-pura kuat, tetapi jujur di hadapan-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau ada ketenangan bagi jiwa kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu dengan penuh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang hadir, Allah yang sanggup menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara pendengar Radio Rasinda yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama hari ini. Kiranya setiap kata yang disampaikan menjadi pelita bagi langkah kita, kelegaan bagi jiwa kita, dan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari yang tidak selalu mudah. Jika saat ini saudara merasa lelah, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Ia tidak menolak, Ia tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya ingin kita datang apa adanya, karena di dalam pelukan kasih-Nya ada kelegaan dan pengharapan yang sejati. Saya Pendeta Christian Haryanto dari GKJ Kismorejo, mohon diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali dalam program Berita Sukacita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih.